Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berat ringannya hidup tergantung ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong pasti mudah. Kalau Allah tidak menolong, sesederhana apapun masalah pasti berat. Karena makhluk la haula wala quwata illa billah. Makhluk itu lemah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata. Nah, salah satu gerbang pertolongan Allah yang paling tinggi derajatnya adalah zikrullah ta'ala. Amalan terbaik, amalan yang paling mensucikan, amalan yang paling meninggikan derajat, amalan yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada terbunuh di jalan Allah adalah zikrullah ta'ala. Karena semua perintah Allah goalnya adalah kita jadi orang yang ingat dan yakin kepada Allah, yang berbuah patuh dan pasrah. Jadi kualitas seseorang itu tergantung kualitas zikirnya. Makin banyak zikirnya berarti dia makin tinggi kedudukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman, fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Berarti orang yang sangat banyak diingat secara spesial oleh Allah adalah orang yang paling banyak zikrullah, yang paling banyak zikirnya. Makin jarang zikir, makin tidak spesial. Semuanya diurus oleh Allah, karena Allah yang menciptakan dan mengurus kita. Tetapi yang zikir kepada Allah itu diurus secara spesial. Hati ditenangkan. Ini tidak bisa tenang hati ini kecuali Allah yang menenangkan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Jadi mau lari kemanapun, mau mencerit sekeras apapun, menghibah kepada siapapun, tenang itu hanya milik Allah, tidak akan diberikan. Yang asli itu kecuali kepada orang yang ingat kepada Allah. Akhlakul karimah itu tergantung zikir. Orang yang kurang zikirnya paling hanya berakhlak saja, tidak akan sempurna akhlaknya. Karena zikrullah lah yang membuat akhlak itu jadi ikhlas. Ada yang berbuat baik agar dianggap orang baik. Ada yang berbuat baik agar orang membalas kebaikannya. Ada yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek kepadanya. Ada yang berbuat baik supaya orang terjerat oleh kebaikannya. Ini tidak termasuk akhlakul karimah. Karena akhlakul karimah itu pasti berkaitan dengan zikrullah, yaitu ikhlas. Sulit sekali orang menjadi ahli syukur kalau tidak zikir. Karena semua nikmat dari Allah. Sulit sekali orang bisa sabar kalau kurang zikir. Karena orang yang sabar itu orang yang benar-benar menahan diri sehingga memilih apa yang Allah sukai. Jadi maaf,
Orang yang kurang zikir pasti kurang sempurna akhlaknya. Walaupun ada yang baik, tapi pasti tidak sempurna. Nah, hadirin, zikir yang paling komplit dalam menggapai pertolongan Allah adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita simak ayatnya ya, maaf. Surat Al-Baqarah ayat 43 ya. Silakan. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki sesuatu, maka perbaikilah sholat, karena sholatlah yang membuka pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat adalah zikir yang paling lengkap. Sholat adalah zikrullah yang dalam keadaan wudu. Tidak semua zikir dalam keadaan wudu. Sholat adalah zikrullah yang menghadap kiblat. Tidak semua zikir menghadap kiblat. Benar? Dalam sholat lengkap, takbir, tahmid, tahlil, tasbih ada, sholawat juga ada. Dalam sholat ada Al-Fatihah Ummul Quran, juga ayat-ayat Quran lainnya. Dalam sholat ada ruku, ada sujud, zikir dalam keadaan ruku dan sujud. Dan dalam sholat ada doa yang lengkap sekali, yang prosedur doanya juga sangat indah. Dimulai dengan wudu, ngadap kiblat, takbir, ayat Fatihah, ayat Quran, ruku, bertasbih, i'tidal, sujud, dan diapit dua sujud ini. Doa ini doa yang super, karena tidak ada doa yang begitu prosedurnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kepada Allahnya pol dulu, wudu, takbir, Fatihah, bacaan Quran, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, baru keluarlah doa di antara dua sujud. Sayangnya ini yang paling mati-matian oleh setan, dibuat kita tidak pernah khusyuk dalam sholat yang diapit dua sujud ini. Ingin apapun ada dalam doa ini. Ingin diampuni, sholat, Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Ingin dirahmati Allah, disayang Allah, sholat, warhamni, limpahi kasih sayangmu ya Allah. Siapa yang ingin disayang Allah, banyak sholat. Siapa yang ingin diampuni Allah, banyak sholat. Barang siapa yang ingin dicukupi oleh Allah dalam kehidupannya, perbanyak sholat. Wajburni, tuh minta dicukupi. Cukup itu bukan hanya uang, cukup ilmu, cukup ide, gagasan, cukup informasi untuk ngambil keputusan. Masya Allah. Ingin diangkat derajatnya oleh Allah, banyak sholat. Warfa'ni, oleh Allah diangkat derajatnya. Ingin rezeki, Allah yang punyanya, banyak sholat. Warzuqni, ayo yang halal barokah. Bingung, ingin dapat petunjuk, tidak tahu harus kemana, memilih apa, ingin mendapat tuntunan dalam berpikir, bicara, ngambil keputusan,
petunjuk lewat sholat. Wah dini, ayo kurang apa lagi? Ingin sehat lahir batin, sehat yang bisa dipakai taat, wa'fu anni, sholat bisa menjadi jalan kesehatan lahir batin. Ingin dihapus semua jejak dosanya sehingga di akhirat tidak nampak dosa-dosa kita, wa'fu anni, sholat. Biasanya setahun sekali kita minta di Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam sholat kita juga minta wa'fu anni. Itu seperti tapak jejak di padang pasir yang dihembus angin sehingga tidak ada lagi bekasnya. Masya Allah. Dan itu ditutup lagi oleh sujud dan diakhiri dengan tahiyat. Salam juga ada dalam sholat. Makanya maaf. Semua persoalan kita tuh ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala sepenuhnya. Mau jungkir balik juga kita ikhtiar, kalau Allah tidak membuka, tidak ada itu jalan. Sebutir nasi pun tidak akan datang kepada kita kalau Allah tidak mengizinkan, tidak menghendaki. Makanya kalau ada masalah langsung tring, ingat sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan penggapai pembuka pertolongan Allah yaitu sabar. Sabar itu menahan diri dan sholat. Ini sekarang saya sedang merasa tidak nyaman melihat berita TV, koran, medsos. Rasanya tegang keadaan negeri kita ini, ya. Saling berkomentar, saling adu argumen, adu kekuatan. Padahal yang diperlukan bukan adu kekuatan, yang diperlukan saling menguatkan. Bukan adu komentar, tetapi yang paling penting bagi kita bukan sibuk beradu komentar, tetapi saling memberikan solusi. Benar? Mau tidak mau negara ini jelas banyak masalah. Kita harus menyikapinya tidak dengan menambah masalah baru, tapi sekuat tenaga kita bagian dari solusi atas masalah. Dan ini akan lebih mudah kalau Allah memudahkan. Maka kepada seluruh jamaah, mari kita perbanyak istighfar, tobat, dan kita perbaiki sholatnya. Jangan lupa sholat 40 rakaat, 17 fardu, tepat waktu, berjamaah, dan usahakan di masjid. Apalagi isya dan subuh, itu indikator kita kemunafikan kita, sifat nifak kita. Ayo jangan pernah tinggalkan tepat waktu, berjamaah, dan di masjid. Sholat isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Artinya sepanjang malam dalam keadaan doa yang tadi. Masya Allah. Jangan tinggalkan 10 rawatib qobla subuh. Ulangi. Qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Kalau dua saja sudah 10 itu. Apalagi kalau mau 4 rakaat qobla atau ba'da zuhur, boleh. Sudah 27, ditambah 11 tahajud. Jangan tinggalkan tahajud, hadirin. Ini saat yang super mustajab. Kalau ke Baitullah kita harus punya dana cukup. Kalau mau haji belum tentu dapat kuotanya cepat. Tapi tiap malam dapat saat mustajab. Dapat saat ampunan tiada bertepi. Maaf, sangat bodoh kita ini. Sangat rugi kalau sampai kita tidak bangun malam. Betul-betul kita kehilangan sesuatu yang sangat penting, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahajud dan ditambah duha 2 rakaat. Karena 360 sendi ini harus bersedekah.
Hadirin sekalian, perbaiki sholat, lebih tumanina, lebih dipahami bacaannya, lebih fokus, dan terutama doa di antara dua sujud harus dapat. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah, warhamni, limpahi kasih sayangmu, wajburni, cukupi hidup saya, warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah, warzuqni, minta rizki yang halal barokah, wahdini, tuntun saya ya Allah, tuntun, wa'afini, sehatkan yang bisa membuat taat, wa'fu anni, maafkan saya ya Allah, hapuskan semua aib dan dosa. Kalau kita bisa minta itu sesering mungkin, maka itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.